Halo bro, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya Barnes21. Makasih ya bro, udah mau datang ke channel saya, udah mau klik video saya. Mudah-mudahan nantinya video vlog saya ini berguna buat teman-teman yang membutuhkan informasi. Iya, nanti di vlog-vlog ini saya akan membahas memberikan informasi, sedikit informasi atau gambaran gimana sih kerja di offshore, terutama di Middle East, Aramco. Gimana sih kiat-kiatnya atau cara masuknya dari mana, apa yang perlu dipersiapkan, step-stepnya itu bagaimana. Nanti kita bahas juga SOP pekerjaannya seperti apa sih. Ada SOP-nya, safety-nya, SQE, LT safety, quality dan environment-nya. Kita pelajarin, kita bahas dalam vlog-vlog saya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat ya, sebagai informasi atau gambaran buat teman-teman yang kepingin atau mau join ke offshore, terutama di kapal crewboat. Beneran saya sekarang lagi on board di kapal crewboat ya. Oke, begini aja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, karena kata orang katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kalau nggak ada perkenalan, nggak ada jam tayang. Iya juga ya. Enggak. Oke, ya, nama saya Dedi Supriyadi. Teman-teman saya manggil Dedi Barnes. Nggak tahu juga asal dari mana, makanya saya buat Barnes itu nama channel saya, Barnes21. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Apalah arti sebuah nama bro. Oke, ya saya asli Medan ya, asli Medan. Saya tinggal di daerah Belawan, Pelabuhan Lawan. Ya, buat teman-teman di Belawan, salam pelaut bro, salam Popeye bro, sehat bro, hati-hati corona bro ya, stay safe corona COVID-19. Oke. Iya, saya dari Belawan. Oke, singkat cerita, saya adalah salah satu alumni dari Akademi Swasta di Medan. Saya angkatan Stambu 2000. Tapi saya lulusnya tahun 2006 Januari, kalau nggak, iya Januari. Iya, jadi lama ya. Akademi kan 3 tahun. Saya tahuannya berapa? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 6 tahun. Kayak mahasiswa abadi. Enggak. Gini, saya kemarin itu sebelum selesai itu saya kadet itu 2 kapal. Yang pertama itu kapal KM Lilian Lestari 1. Lestari 1 apa 3 saya lupa ya. Itu berangkat dari Belawan, Jakarta, Sunda Kelapa, Thailand. Saya ada habiskan waktu 6 bulan di sana. Ya, 6 bulan di sana. Habis itu saya dapat can lagi, kebetulan kadet di Belawan ada yang turun, nama kapalnya kapal Beras Tagi 1. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu tuh, karena dulu waktu zaman saya itu kapal papur, termasuk kapal favorit juga buat kadet, karena lumayan juga pemasukannya. Tapi bukan uang yang haram ya, maksudnya lumayan lah uangnya, karena ada bisnis di sana dulu, bisnis biasalah, land Belawan Singapura. Ya, setelah itu saya lulus 2006, kemudian saya nganggur berapa lama, saya join ke kapal Malaysia. Kalau kapal Malaysia dulu saya takbut pertama kali. Ya, dapat dari kolega, dari saudara ya, join, telepon sana telepon sini, biasalah orang baru lulus cari-cari kerja, telepon sana, dapat, dikasih saudara, ini ada cane di sini di Malaysia katanya kan, mau nggak jadi chief engineer. Tapi gua nggak ada takut bro, gua hajar bro, gua libas, berangkat gua bro. Kalau teman-teman tahu, itu perusahaannya Bani Avenue. Dia tuh join sama Lee Trading, dia di Lumut.
Saya hampir 2 tahun di sana. Di Malaysia, di Lumut Perak, perusahaan trading. Saya 2 tahun di sana. Setelah 2 tahun di sana tuh kalau nggak salah tuh Juni 2008 ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal, saya pulang, terus saya nggak balik lagi. Saya di rumah dulu, berdiam diri, berduka. Setelah 2 bulan dan 3 bulan, saya dapat can lagi dari agen broker Belawan di Belawan. Almarhum juga Om Muni. Mudah-mudahan Om udah senang di sana. Al-Fatihah buat Om. Mudah-mudahan Om senang di sana. Ya Om Muni baik sekali sama saya ya. Setiap ada can pasti dia tawarkan dulu sama saya. Kebetulan kapal pouring going itu apa namanya ya? Ocean Tug ya. Ocean Tug di Yaman dari perusahaan Malaysia loh. Itu can itu udah 2 minggu loh. Udah 2 minggu nggak ada yang apa? Nggak ada yang berani. Jadi Om Muni nanya, dia calling, "Dad, boleh nggak kamu ke Belawan?" Biasa warung, oke. Dia tanya, "Dad, ini ada can, cari 1 set." Cuma nggak ada yang berani. Emang kenapa? Ini kan kapalnya ada di Yaman sana, di Malhab, lagi operasi itu pembuatan kalau nggak salah jeti untuk apa? Untuk kapal gas gitu. Cuma dia kan melewati Somalia. Jadi rencananya kapal itu mau dibawa dari Yaman, mau dibawa balik ke Malaysia. Towing tongkang proyek. Jadi nggak ada yang berani. Jadi tawarin saya, "Berani nggak kau jadi chief engineer sana? Nanti tinggal cari kawan-kawan lagi." Wah, gua sikat. Dia bilang ingatin lagi kan di sana ada lagi marah-marahnya Somalia penyamun apa ya, pembajak dari Somalia itu. Saya libas, saya hajar aja berangkat. Ya kebetulan di sana kita operasi ada 6 bulan. 6 bulan di sana, baru kita bawa balik kapal sama tongkang. Alhamdulillah sampai di Malaysia aman-aman aja. Sampai di Malaysia saya turun. Di turun itu saya nikah. Dari nikah saya 1 bulan langsung upgrade ijazah ke BP3IP Jakarta, Podomoro. Singkat cerita, dulu upgrade ijazah itu 11 bulan ya. Ya habis itu selesai saya sekolah itu saya cari kerja. Waktu itu saya kepengen kapal kargo, kapal gede dulu, kapal niaga di lokal aja. Kebetulan ada kawan yang ngajak, jadi saya masuk ke perusahaan, salah satu perusahaan Surabaya. Kalau nggak salah kapalnya gross toniknya berapa? 13.000 ya, lumayan lah. Karena dulu saya kadet juga, kapal cuma 4.000 5.000 GT, dapat 13.000, jadi masih 2. Di situ nggak bertahan lama. Kapal belayar Surabaya, Jakarta, Dumai. Di Dumai saya turun karena nggak digaji. Udah 1 bulan 5 hari. Jadi alasannya gaji saya dirapel bulan depan. Tapi saya nggak mau. Saya yang ke atas, saya turun. Karena kebetulan saya butuh duit yang pertama, yang kedua anak saya lagi sakit. Makanya saya kalau mau duit saya harus cari kerja di darat ini. Itu anak saya, karena anak saya umur saya baru 9 bulan kalau nggak salah kemarin. Umur ya 7-9 bulan. Saya pulang, itu rezekinya anak kelang 1 minggu dipanggil lah. Disitulah awal saya join ke offshore. 1 minggu saya ditelepon satu company besar ya, yang melewatin dari kantor Jakarta. Saya telepon, setelah maghrib telepon saya, di interview, terus disuruh ke Jakarta. Tapi saya masih takut telepon apa enggak, karena saya nggak ada ngelamar. Cuma saya dulu masukin CV saya di portal pelaut itu di internet. Saya masukin CV pengalaman mesin, ternyata dia nyari pengalaman mesin Cummins. Nah,
kebetulan saya pengalaman mesin gamin, jadi di interview saya bisa jawab, saya diterima. Saya suruh berangkat besok supaya diberangkatin, diurus perlengkapannya ke Saudi. Tapi saya bilang saya minta tolong, saya minta 3 sampai 4 hari karena anak saya lagi sakit. Saya mau benar-benar bawa anak saya berobat dulu, saya berangkat. Terus memang gak ada uang, dia pinjaman dulu. Iyalah, setelah itu dia kasih, dia kasih 3 hari 4 hari, terus ditunggu di Jakarta. Ke Jakarta saya interview lagi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di interview lagi, diterimalah saya sampai saya sekarang masih di sini. Itulah ringkasannya. Makanya saya di sini mulai tahun 2010 karena 28 saya turun dari Malaysia, saya sekolah hampir 11 bulan, 2009 saya masuk kerja, habis itu saya baru masuk kemari. Perusahaan ini di offshore sampai sekarang kurang lebih hampir 10 tahun. Mudah-mudahan lancar-lancar aja ke depannya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Nggak tahu juga sampai kapan di sini, namanya rezeki dari Allah. Kita kerja yang terbaik, jaga kesehatan selalu. Oke, itu aja perkenalan dari saya. Mudah-mudahan udah kenal semua ya. Walaupun dikit singkat ya, dan nggak beraturan, yang penting udahlah ngertilah, sama-sama ngertilah, namanya pelaut juga ngomong nggak pandai depan kamera. Baru ini buat video diupload ke YouTube ya, mudah-mudahan orang seneng aja. Nanti tolong ya di like, dislike juga boleh, tapi di komen buat video apa yang berikutnya nanti, mau informasi apa. Mudah-mudahan saya berusaha semaksimal mungkin saya akan membuat video informasi tersebut. Oke, untuk sekarang saya isi kontennya tentang video ya di kapal saya. Apa aja sih, seperti apa sih kapal kerubut itu, apa aja sih isi dalamnya gitu, gimana kinerjanya, gimana SOP-nya, nanti kita bahas di video. Sekarang kita cuma yang ringan-ringan aja, salam kenal aja, semoga lancar-lancar aja. Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang kita langsung ke bris. Oke, sekarang kita sudah ada di bris ya, atau anjungan ya. Ini tampilan anjungan dari belakang, agak silau ya, ada matahari di depan. Kalau ini tampilan dashboard bagian depan ya, semua lengkap ya, alat navigasi kecil-kecil tapi canggih, semua lengkap, cukup untuk pekerjaan offshore. Ini aft control, tempat dimana kapten dan ship officer biasanya bermanuver. Ini juga dilengkapi dengan DP1 sistem ya, lumayan canggih kapal ini. Ini ruangan brisnya ya, kecil tapi cukup untuk support semua pekerjaan. Sekarang kita beralih ke passenger room. Ini adalah passenger seat, dilengkapi dengan 60 seat, 60 tempat duduk buat passenger. Oke, sekarang kita berada di mess room atau recreation room. Disinilah tempat biasanya awak atau kru kapal bersimbang, cerita, curhat, termasuk tempat yang paling favorit di kapal. Di samping mess room pasti ada galley, karena biasa tempat makan ya, berarti dekat dengan dapur. Inilah dapur kita, kecil, bersih tapi nyaman lah, cukup buat masakan 10 orang. Kemudian ini kabin kita ya, tempat beristirahat ya, itu kelihatan pintunya hadap-hadapan, ada yang 2 tempat tidur, ada yang 1 tempat tidur.
Oke, sekarang kita berada di bow thruster room. Ya, ruang bow thruster ya. Bow thruster dilengkapi dengan engine Kamin. Juga di situ kelihatan purifier dan AC sistem sentral. Oke, sekarang kita masuk ke pump room. Ya, ini area pump room ya. Ya, di sini kelihatan ada hydrofor tank, ada heater, ada fresh water, seawater pump, grey water pump, ada juga fuel pump, pompa bahan bakar, dan manifold valve ya. Biasanya digunakan untuk bunker. Ya, itu kelihatan juga di situ ada freezer system, ada freezer kompresor, dan juga aircon cooling pump, juga dengan sewage treatment plant sesuai marpol. Oke, sekarang kita menuju engine room ya. Ini engine room kita. Kapal kerubut ini dilengkapi dengan 3 mesin utama, kiri, kanan, dan tengah. Dan yang tengah itu horsepowernya berbeda dengan kiri dan kanan, lebih besar. Ada juga fire fighting pump ya, connect sama mesin tengah, biasa dipakai untuk eksternal fire pump. Juga di situ ada GS pump, ada fire pump juga. Ya, ini main fire pump buat fire di kapal. Kelihatan ya, panel pompa, blower, dan ada juga panel main engine, mesin utama. Ini panelnya. Oke, sekarang kita masuk ke generator. Inilah generator kita, sumber tenaga power elektrik kita di kapal. Dilengkapi dengan 3 generator ya. Ini digunakan secara bergantian supaya mudah maintenance. Ini main switchboard panel ya buat generator ya, lumayan lengkap dan canggih ya. Monitornya digital, dilengkapi dengan sistem otomatik dan manual. Oke, sekarang kita masuk ke ruang kompresor. Dilengkapi dengan 2 kompresor dan 2 botol angin. Digunakan untuk starting main engine dan auxiliary engine. Dipakai juga secara bergantian. Ya, sekarang kita masuk ke ruang kemudi atau steering room. Ya, kerubut mempunyai 3 propeller, tapi dia kemudinya cuma 2 aja ya, kiri dan kanan. Yang tengah nggak ada kemudinya, karena cukup kiri dan kanan saja. Sekarang kita masuk ke area cargo deck. Ya, kelihatan ya, daerah cargo decknya di area belakang. Dia cargo deck ini karena kapal terbuat dari aluminium, jadi kekuatannya sekitar 2 ton per meter kuadrat. Ya, ini tampilan dari dalam kita ambil bagian decknya. Oke, sekian dulu ya cuplikan videonya. Nanti kita bahas di lain vlog. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan vlog ini berguna ya. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Jangan lupa di komen ya buat vlog selanjutnya kita mau buat apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya.
Oke bro, itu tadi ya cuplikan video uh, tentang kerubut. Ternyata sama aja ya sama kapal-kapal lain ya. Gak ada beda, malah dia makin sedikit makin gampang ya, nggak rumit kayak kapal-kapal gede. Mana ininya ada itunya, kapal kargo ininya itunya. Ini dimaksimalkan sedemikian mungkin sesuai untuk peruntukannya, jadi dibuat sekecil-kecil partnya, secukupnya alat apa yang dibutuhkan dibuat di kerubut ini. Mudah-mudahan ya video ini menjadi motivasi saya, dan juga buat teman-teman tolong di komen buat kedepannya kita buat video apa, tentang masalah apa. Insya Allah nanti saya buat videonya dan semaksimal mungkin saya buat. Oke bro, makasih bro, sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam bro.